akan saksikan untuk kelas 250 cc yang sama-sama juga akan menempuh waktu 2 jam dalam gelaran Shell Blue Crew Yamaha Endurance Festival 2022 dari Sentul International Circuit. Kita akan simak bersama kelas yang tentunya menjadi primadona, yakni turunnya pembalap-pembalap profesional riders. Ya, di sini ada siapa yang tak kenal dengan 222, Rinaldo Ratukore. Ini nanti akan berduet dengan Aditya Fauzi. Sementara 77 ada pembalap Rusman Fadil, bocah kelahiran Papua ini sudah berada di sana. Dan perlu diketahui ini ada gabungan baik dari profesional riders maupun di kelas komunitas. Ini akan dibedakan nantinya untuk kategori pemenangnya. Jadi akan diawali dengan pertarungan yang secara bersamaan, namun untuk juaranya nanti akan dipisahkan. Ini gambaran yang terjadi saat ini di Pit 0 Sentul. Mereka baru saja melakukan pengisian bahan bakar, kemudian juga melakukan persiapan untuk jalannya race yang hari ini. Atau jalannya pertarungan race saat ini di kelas 250 cc. Ya, ini gambar dari udara. Ya, kawan-kawan bisa simak bersama. Ya, ini masih menunggu tiba waktunya tepat untuk pemberangkatan para pembalap dan keseluruhan riders tentunya sudah siap dengan matang. Oke. Siapa saja mereka yang akan turun? Ada 22 yang Rinaldo Ratukore nanti akan berduet dengan Aditya Fauzi. 96 dari Yamaha BAF Yamalup Akai Jaya MBKW Pirelli RCB, ada Galang Hendra, luar biasa Galang Hendra dan turun di sini. Pembalap tersebut nanti akan berduet dengan Anggi Setiawan. Sementara Yamaha Yamalup Kayaba Pirelli dia dengan Fauzi sudah diberangkatkan dari pit 0 memasuki pit line dan kita lanjut kembali 23 ada pembalap Husni Zainul Fuaji atau Alfi Husni. Ini akan berduet dengan Gupito Krishna Wardana. Sementara nomor start 5 ada Yamaha Yamalup Pirelli Bahtera Wilman Hammer. Ia akan berduet dengan Abdul Gofar Mutakin. Carglass sendiri tadi sudah Anda lihat 77 pembalap dengan Rusman Fadil ini akan berduet dengan Erik Saputra. Sementara sosok muda Nicky Hayden akan bersama Akai Jaya ini turun dengan nomor 69. Dia akan berduet dengan Yoga Adi. Sementara Faris Ibrahim dari komunitas YROI Official akan bersama Yusuf Ibrahim. RBMC Racing nomor start 117 dengan Jerry Hartaji. Ya, ini nampaknya pit lane sudah ditinggalkan oleh para pembalap tengah menuju ke grid masing-masing atau ke posisi start. Kita masih mencoba mengulas untuk nama-nama riders yang akan turun di Shell Blue Crew Yamaha Endurance Festival 2022 di kelas 250 cc. Setelah RBMC ada 620 YROI Ajung Racing Team, nanti ada Riza Firdaus berduet dengan Asep Juliana. Ya, nampaknya ada beberapa pembalap yang saat ini juga baru memasuki lintasan. Kemudian 21 YROI SMK Walang Jaya, Agus Miswanto, Hafiz Al-Rizki. Duet yang bagus tentunya dipasangkan pada kesempatan kali ini. 999 RBMC Racing Team, Irgi Sabtoaji dengan Royan Hilman Firdaus. Sementara YROI Cipok KLR Racing, Reza Rinaldi dengan Abdul Roshid.
YROI Karawang ada Pasha Azumar dengan Devana Sadewa. Sementara 27 Rock Barn ada Josenda Vieto Sinuraya dengan Fatan Mahfud. YROI Official Wardani dengan Idi Lukmana 46. 212 YROI Heri Bianto dengan Sidik Taufik. Sementara Agdi Herten YROI Batik akan berduet dengan Wahdan Nur Fauzi dengan pemesta 3. Oke, kita akan melihat persiapan dari para rider dari motor ini begitu sudah mendekati ke posisi start. Mohon maaf, setelah mendekati posisi start ini ada batasan tertentu untuk segera mematikan mesin motor, kemudian disambut oleh kru dan pembalapnya turun dari atas motor, bergeser ke seberang, duduk di kursi sejenak, melakukan persiapan untuk menjalani sesi race dan diawali dengan warm up tentunya 250 cc dan di sini kita prediksi pembalap-pembalap profesional riders tentunya akan bertarung all out, kemudian ya mereka akan berusaha untuk menguasai jalannya balapan. Ini gambaran sirkuit yang akan dilalui oleh para riders di kesempatan kelas 250 cc di Sentul International Circuit dalam gelaran Shell Blue Crew Yamaha Endurance Festival 2022. Oke, masih kita perhatikan bersama untuk kesiapan jalannya race kali ini. Kesibukan luar biasa tentunya terjadi dan kalau kita perhatikan cuaca nampaknya akan sedikit berbeda dengan race sebelumnya di kelas 155. Ini kelas 250 mereka harus dihadapkan dengan ya karakter cuaca yang berbeda. Warm up akan diberlakukan. Ya, ini para tinggi Yamaha juga tentunya sudah menyimak dari dekat untuk kesiapan jalannya race kelas 250. Sementara rekan-rekan media juga kalau kita perhatikan masih berusaha untuk mengambil momen terbaik dari para pembalap yang akan melakukan start dengan gaya Le Mans Style. Ya, Le Mans Style ini mereka akan berdiri dan berlari ke seberang. Ini tidak mudah tentunya, mereka yang menggunakan wear pack, kemudian sepatu yang tentunya kalau buat lari ini tidak nyaman sekali. Namun mereka akan berusaha untuk berlari seberang. Oke. Ya, ini rekan-rekan grid girl atau umbrella girl yang ditugaskan. Tampaknya juga sudah ditarik dari posisinya. Artinya sudah semakin dekat dengan jalannya pertarungan. Oke, ini ada Fairos Kuncir, pembalap yang berasal dari Jawa Timur ini akan berduet nanti dengan rekan satu timnya, yakni Wahyu Aji Trilaksana. Oke, makin dekat dengan jalannya warm up, kesiapan seluruh rekan-rekan kami. Lihat jelas sekali kesibukan yang luar biasa terjadi di sana. Dan para riders tentunya akan segera berdiri menuju ke motor mereka. Ya, ini masih berjalan kalau saat ini. Berjalan agak cepat. Nanti ketika race tentunya mereka akan berlari. Ya. Ini dia Renaldo Ratukore, sosok yang tentunya akan berjuang untuk menguasai jalannya balapan dengan rival-rivalnya. Lepas sudah sesi warm up. Oke, sahabat yang saat ini tengah menyaksikan Shell Blue Crew Yamaha Endurance Festival 2022 adalah
gabungan dua kategori, baik profesional riders maupun community yang tengah berada di atas lintasan. Boleh kita simak bersama satu persatu pembalap-pembalap ini dengan sangat nyaman sekali di atas motornya, melaju untuk memastikan power motornya dapat dipacu dengan baik di atas sirkuit Sentul ini. Dan kita akan harapkan bersama semuanya akan berjalan dengan lancar, dan tentu menjadi harapan bersama agar cuaca di Sentul ini akan tetap bersahabat, karena biasanya Sentul semakin siang semakin ada tantangan tentang alam, cuacanya berubah. Agar pada kesempatan kali ini bisa menyelesaikan seluruh total waktu 2 jam di atas sirkuit Sentul dalam kondisi cuaca yang seimbang. Artinya dari awal balapan hingga race berakhir ini akan tetap sama. Kita lihat ya, kalau kita perhatikan tadi sekilas di layar Anda terlihat hasil tangkapan layar kami, ada cuaca yang sedikit teduh di sana, artinya mulai mendung. Ini menjadi satu pertanyaan tersendiri tentunya. Ya, oke. Kita lihat bersama-sama para kru tengah menyambut pembalapnya dan akan segera dibawa ke posisi start. 222 ini ada Ronaldo C. Ratukore atau Ray Ratukore yang saat ini tengah berada di posisi yang cukup menguntungkan dari deretan jalannya balapan, karena ia berada di sisi paling depan. Kalau kita lihat, kalau secara urutan grid balap secara umum di dunia road race, Ronaldo Ratukore ini berada pada posisi terdepan dan ia berada pada sisi paling kanan. Ia tengah dipersiapkan inilah para kru yang membantu kelancaran aktivitas jalannya start, dan pembalap sudah mulai bergeser ke sisi seberang, artinya sudah semakin dekat mereka pada jalannya race hari ini atau saat ini. Oke, dua pembalap sudah mulai menyeberang ke sisi sebelah kiri dari lintasan Sentul, sementara motor ada di sebelah kanan. Di sana ada Wilman Hammer yang nampaknya akan berjuang atas nama Bahtera Racing, pembalap asal Sulawesi Selatan ini. Ya, semua rekan-rekan pit crew disarankan dalam posisi jongkok, menyangga motor. Ya, inilah starting grid atau starting line up dari para riders yang akan turun atau tim yang akan diturunkan pada kesempatan kali ini. Ada 18 grup atau 18 tim yang turun. Ya, masih ya ini gambaran mereka supporter yang hadir di sisi dari sirkuit Sentul. Kita masih memperhatikan kesiapan jalannya race pada kesempatan kali ini. Ketegangan sudah mulai terjadi. Kita perhatikan bersama. Oke, sesaat lagi Anda akan menyaksikan Chal Blue Crew Yamaha Endurance Festival 2022 Go di kelas 250 cc. Melesat mereka. Yes, tinggalkan garis start cepat sekali. Dan di sini tentunya akan terjadi pertarungan yang luar biasa. Oh, satu motor tampaknya belum bergerak. Kita akan lihat bersama. Ada leader kita Ronaldo Ratukore pada kesempatan kali ini berusaha untuk langsung melesat menekan laju motornya. Ia memperkuat tim yang menaunginya, yakni Yamaha Yamalup Carglass TDR RRS IRC. Dia akan berduet dengan Aditya Fauzi.
Kita perhatikan bersama laju kecepatan yang luar biasa. Nampaknya ada perbedaan di antara mereka. Pembalap-pembalap komunitas sedikit terganjal waktunya. Ada jeda di pertarungan kali ini. Sementara Rinaldo Ratukore yang pada awal balapan nampaknya akan berhadapan dengan Galang Hendra 96 Galang Hendra. Pertarungan yang cukup sengit tentu harus dilalui. Kemudian juga ada pembalap 77 yakni Rusman Fadil yang ada di sana. Ini tentu juga akan menjadi satu pertimbangan bagi Rinaldo Ratukore. Sementara Nicky Hayden yang juga turun pada kesempatan kali ini, kalau kita lihat dari deretan nama-nama pembalap ini merupakan sosok yang cukup muda belia di antara petarung-petarung yang turun di Shell Blue Blue Yamaha Festival di kelas 250cc adalah pembalap Muhammad Nicky Hayden 69 yang nanti akan berpasangan dengan seniornya yakni Yoga Adi Pratama. Kita nantikan bersama lap dari pertarungan yang ditempuh pada kesempatan kali ini, dan nampaknya sosok-sosok pembalap ini harus melesat cepat sekali. Rinaldo Ratukore yang diburu habis-habisan oleh pembalap 96 yang kali ini turun adalah Galang Hendra 96. Kemudian ada Wilman Hammer yang mengambil porsi yang cukup bagus. Dan kalau kita perhatikan bersama, nampaknya sosok Alfi Husni ini juga menjadi satu tanda tanya besar. Oke, 23. Ini dia Alfi Husni, kemudian di belakangnya ada pembalap Wilman Hammer. Pertarungan yang cukup menegangkan, dan kali ini Anda disuguhkan dalam satu pertarungan yang begitu memukau, ditujukan oleh pembalap Triple 2 Yamaha Yamalup Cargos TDR RRS IRC adalah Rinaldo C. Ratukore. Oke, kita nantikan kekuatan Rinaldo C. Ratukore. Baik, di sini Rinaldo C. Ratukore yang kembali hadir dengan menguasai posisi. Ini posisi pertama masih Rinaldo C. Ratukore yang benar-benar memiliki ketahanan yang itu prima, dan pembalap yang tentunya syarat akan pengalaman dan juga memiliki banyak prestasi di dunia balap motor. Sementara di Sentul International Circuit sendiri, Rinaldo C. Ratukore ini merupakan pembalap yang langganan juara. Dan di tahun ini yang membimbing pembalap asal Tasikmalaya yakni Aditya Fauzi. Ini tampaknya merupakan kerjasama yang apik dibentuk oleh Rinaldo Ratukore dari beberapa tahun silam hingga saat ini, dan nampaknya kalau dilihat di akhir-akhir tahun ini kemungkinan besar Aditya Fauzi akan tetap menjadi tandem dari Rinaldo Ratukore, atau Rinaldo C. Ratukore tidak turun di balapan-balapan motor bebek, kemudian Aditya Fauzi yang akan diprioritaskan oleh sosok Rinaldo Ratukore pada tahun-tahun mendatang. Kita akan saksikan bersama sisa waktu yang ada pada kesempatan kali ini. Nampaknya para pembalap masih melaju dan dengan kecepatan tinggi. Ini ada pembalap Alfi Husni yang berusaha mengejar, dan kita akan melihat apakah akan terjadi overtaking antar mereka yang saat ini terjadi. Baik, kita akan melihat 96. Ini merupakan pembalap yang berduet dengan pembalap yang turun dari Akai Jaya
Di sini ada Galang Hendra Pratama yang mencoba untuk menguasai jalannya balapan. Ia nanti akan berduet dengan Anggi Setiawan, atau rider keduanya merupakan Anggi Setiawan yang sudah malang melintang balap bersama Akai Jaya. 96 Galang Hendra Pratama yang pada kesempatan kali ini memiliki kesempatan untuk tampil gemilang. Dan kita akan menunggu sisa waktu dari Alfi Husni. Sebetulnya ini Husni Zainul Afwazi yang akan berduet dengan Gupito Krishna. Nampaknya pada kesempatan kali ini mengamati beberapa sisi dari daerah yang ia lalui. Inilah dia Alfi Husni. Kalau kita perhatikan bersama, Alfi nampaknya ada kans untuk bisa kembali merangsek ke barisan terbaik, walau pada kesempatan kali ini jaraknya pada jarak yang sedikit renggang dengan dua pembalap yang sudah memimpin laju balapan pada kesempatan kali ini. Oke, dan ini merupakan satu kesempatan yang bagus dibentuk oleh pembalap-pembalap yang bergabung bersama Yamaha Yamaluk ZR ARL PT Rena, yang pada kesempatan kali ini menurunkan Husni Zainul Fuaji bersama Gupito Krishna. Baik, dan menit terus bergerak, waktu terus berjalan di kelas 250cc, pembalap-pembalap profesional riders yang masih ada di sana. Sementara kita akan melihat pembalap 717 ini di belakang dari rombongan profesional riders. Ada 717 maut kami YROI official. Ada Faris Ibrahim bersama Yusuf Ibrahim. Duet yang bagus juga tercipta di gelombang kedua kalau boleh saya sebut. Ya, ini dia Galang Hendra yang kembali muncul di layar Anda, masih berusaha untuk menempel habis Renaldo Cerrato. Sementara Alfi Husni nampaknya sedikit kehilangan kendali. Ada satu momen di mana pembalap Alfi Husni ini terlalu keluar dari trek dan membahayakan sekali untuk bisa memastikan dirinya berada pada posisi yang aman. Oke, Husni Zainul Fuaji on board saat ini sudah menempuh waktu yang cukup tentunya untuk bisa memasuki posisi-posisi aman. Dan inilah Galang Hendra Pratama, salah satu andalan pembalap Indonesia di kancah internasional. Ia merupakan pembalap yang memiliki prestasi yang begitu gemilang bersama Yamaha. Dan akankah di tahun 2023 ini pembalap Galang Hendra akan berpindah? Overtake nampaknya mulai terjadi. Ini ada pergeseran posisi, dan ini tentunya merupakan satu ancaman bagi pembalap yang sudah berada di posisi-posisi terbaik. Ya, kita lihat bersama Renaldo Ratukore kembali menguasai jalannya balapan dan masih bersama Galang Hendra, pembalap yang menempel habis-habisan. Ini diambil oleh Yamaha Akai Jaya. Apakah cerca harapan pada pembalap asal Yogyakarta Galang Hendra Pratama ini akan bergabung bersama pasukan yang memiliki pangkalan di kota Palu, Sulawesi Tengah. Oke, kita akan lihat bersama Galang Hendra Pratama yang terus menempel habis-habisan Alfi Husni. Kita lihat juga di urutan ketiga Renaldo Ratukore masih bebas saja untuk memimpin laju balapan pada kesempatan kali ini, dan sisa waktu masih cukup panjang. Sementara pergerakan-pergerakan yang cukup memukau ditunjukkan oleh para riders kita, dan ini masih Renaldo Ratukore yang tampil begitu bagus, dan hingga saat ini ia tetap berada pada posisi yang konsisten, yakni mengungguli jalannya balapan. Namun Renaldo Ratukore perlu diperhatikan bersama pemirsa atau rekan yang tengah menyimak jalannya acara yang luar biasa, yakni Zal Blue Crew Yamaha Endurance Festival 2022. Sosok Renaldo Ratukore juga pada kesempatan kali ini harus mempertimbangkan bagaimana kekuatan dari Aditya Fauzi nantinya. Ya,
Aditya Fauzi merupakan tandem dari Renaldo Ratu Kore. Ya, ini ada pembalap kelahiran Sulawesi Selatan. Ya, ada Wilman Hammer yang bersama Baktera terlihat di pit walking kembali ke lintasan 222. Di sini Renaldo Ratu Kore melesat cepat sekali tanpa ada perlawanan. Di kesempatan kali ini ia bisa membebaskan diri dari kepungan rival-rival terberatnya. Dan ya, bagaimana dengan Alfi Husni? Kalau kita perhatikan Alfi Husni tidak. Oh, rupanya di sini ada Rusman Fadil 77. Inilah dia profesional rider yang nampaknya harus berada pada urutan yang kurang nyaman. Kalau kita perhatikan dari urutan pertarungan pada kesempatan kali ini, ia tertinggal jauh sekali. Rusman Fadil 77, ia akan berduet dengan pembalap Erik Saputra Carglass RRS. Ya, Fadil masih tampak berusaha untuk memaksimalkan tekanan laju motornya. Apakah ada settingan yang belum prima pada pembalap ini hingga sedikit renggang jauh posisinya dengan pembalap-pembalap yang sudah melaju di posisi percaturan posisi depan. Oke, kita akan saksikan dan tunggu bagaimana selang waktu yang pada kesempatan kali ini harus ditempuh oleh para rider. Oh, kembali ada gesekan-gesekan yang luar biasa pada kesempatan kali ini di antara kedua pembalap yang ada di lintasan. Mari kita perhatikan siapakah dua pembalap ini yang akan mencoba menunjukkan aksi hebatnya. Wow, 07 rupanya. Di sana ada pembalap Riza Rinaldi. Ya, Riza Rinaldi dengan lawannya, walau keberadaannya pada kesempatan kali ini sedikit melebar di bagian belakang. Namun dua pembalap ini mencoba untuk bertarung dengan kecepatan yang luar biasa. Begitu tinggi kecepatan dari 07 dengan sang lawan. Dia mencoba menempel erat dan nampaknya akan diambil alih. Namun pembalap ini begitu cekatan untuk kembali memposisikan motornya dengan baik. 999 di urutan 12. Ya, ini dia 99, ada Irgi Sabtoarji bersama pembalap yang mencoba untuk menempel di posisi yang begitu dekat. Power dari 07 masih sempurna. Iya, Riza Rinaldi. Mari kita nantikan power yang dimiliki oleh para pembalap. Dan inilah gambaran sirkuit Sentul dari udara serta bagaimana perpacuan dari para riders. Renaldo Ratu Kore kita nantikan 222. Ya, yang masih tampak di layar kaca ini nomor 7 dan 99. Mereka adalah pembalap-pembalap yang berada di urutan 11 dan 12. Ya. Ya, ini adalah urutan 11, 12. Sementara di belakangnya 222. Mari kita tunggu. Oh, ini nampaknya pembalap yang tadi motornya mengalami trouble di saat start. Pada saat start pembalap ini motornya tak bisa menyala dengan sempurna di awal keberangkatannya. Anda masih bisa melihat 05 Wilman Hammer yang kembali ke lintasan. Inilah pembalap Yamaha Baktera Racing 05. Dan kita akan mencoba mengalihkan pandangan mata Anda untuk menyaksikan pemimpin jalannya balapan pada kesempatan kali ini, Renaldo Ratu Kore 222 yang belum tertangkap kamera kami tampaknya pada kesempatan kali ini. Oke, 69
Ya, ini adalah nomor start 5 Wilman Hammer. Nomor start 5 Willy Hammer. Willy Hammer adalah pembalap yang berkedudukan di posisi 14. Kemudian 69, 60 ada di sana. Posisi keempat rupanya Fairosi. Ya, ini dia Rinaldo Ratukori, sang pemimpin lajunya balapan saat ini, penguasa putaran. 15 menit dia sudah berada di atas lintasan dengan 9 lap. Rinaldo Ratukori posisi terbaik pertama. Oke, ini dia Rinaldo Ratukori, bocah kelahiran Kupang, Nusa Tenggara Timur, yang di awal tahun 2000 pembalap ini hijrah ke Pulau Jawa dan bergabung dengan berbagai tim balap di Pulau Jawa. Akhirnya tampil memukul dan prestasinya begitu membanggakan. Oke, Rinaldo Ratukori yang masih diburu oleh 96. Siapa lagi kalau bukan Galang Hendra, pembalap Yamaha Akai Jaya yang saat ini menjadi rider pertama. Ya, ada lagi berikutnya 212, 620 juga terlihat di sini posisi 9 pembalap 620. Riza Firdaus yang nanti akan digantikan posisi oleh Asep Juliana. Oke, nampaknya saat ini mulai ada kendala terjadinya overlap yang sedikit mempengaruhi keberadaan Galang Hendra. Ya, ini Galang Hendra tampaknya sudah mulai menunjukkan gerakan-gerakan body language yang menyatakan kekesalannya pada pembalap-pembalap yang ada di barisan belakang, tidak memberikan ruang bagi mereka yang berada di posisi barisan depan akan melakukan overlapping. Ini yang justru membahayakan bagi pembalap-pembalap tersebut. Oke, kembali ada overlap di sini. Ya, di 60 dan 23. Terlibat perebutan antara Fairos dan Alvi Husni. Perebutan posisi Alvi Husni. Ya, dengan 60 ada di sana dan lagi-lagi menemui batu sandungan, yakni overlapping pada pembalap-pembalap seperti nomor 27 ini akan di overlap. Namun ia tidak memberikan ruang. Kita akan lihat dari darat tikungan 96 kembali Galang Hendra. Ya, ini dia. Apakah akan jadi masalah besar bagi Fairosi dan juga Alvi Husni karena 27 tidak mau menepi. Go! 27 menghalangi laju pembalap-pembalap yang melakukan overlap. Ini berbahaya sekali. Ya, overlap yang terjadi justru membahayakan pembalap-pembalap yang berada di deretan depan ini tampaknya. Ya, masih kita nantikan Rinaldo Ratukori 222. Ya, ini dia Ratukori. Ia dengan leluasa untuk memacu motornya, walau harus melewati sela-sela pembalap yang saat ini dalam posisi overlap 620. Ini mestinya segera menyingkir sejenak untuk memberikan kesempatan bagi Galang Hendra masuk. Rinaldo Ratukori masih dengan kegigihannya ia memimpin jalannya balapan.
Dan di urutan kedua ada 96 Galang Hendra Pratama. Inilah dia Galang Hendra yang akan berpasangan dengan Anggi Setiawan. Saat ini sudah bergerak melewati darat tikungan dengan kecepatan tinggi. Galang Hendra adalah pembalap andalan Yamaha yang karirnya begitu moncer di balapan internasional. Oke, inilah gambaran kondisi yang terjadi di pit walking. Tampaknya 07 mulai melakukan penggantian Reza Rinaldi dengan Abdul Rashid. Reza Rinaldi dan Abdul Rashid. Oke, 96 saat ini tercepat, posisinya di posisi teratas. Dia sudah melakoni 12 lap. Iya, kita akan melihat bersama power dari Galang Hendra yang merajai jalannya balapan saat ini. Nampaknya Renaldo Rangkore pit in, membuat pembalap Galang Hendra ini menyapu tikungan dengan sendiri. Mulus sekali pergerakan dari Galang Hendra. Sementara kita lihat 117 dan 717 saat ini perebutan posisi 8. 717 dan 17 rupanya ada di sana dalam pertempuran perebutan posisi di antara keduanya 117. Oke, ini dia Galang Hendra 96 baru menyelesaikan menit-menit awal, namun Ray tampaknya turun masuk ke pit walking. Ini tentu akan menjadi bahan pertimbangan ketika masuk kembali ke lintasan. Siapa yang akan kembali? Oh, 1 menit 27 Renaldo Rangkore. Sayang sekali waktu Anda 1 menit 27. Bung Haji Lutfi Latif, pembalap Anda disayangkan melakukan penalti. Ia hanya berada di ruang pit walking 1 menit 27. Artinya ia di bawah angka 1 menit 30. Sayang sekali. Renaldo Rangkore terlalu terburu-buru, Ray. Ada di sana bersama 60 Fairosi. Ya, inilah Galang Hendra Pratama 15 menit. Mohon kru dari YROI Batik, motor pembalap Anda mengalami rantai putus di pit 0. Sekali lagi, kru dari nomor 3 YROI Batik, pembalap Wahdan Nur Fauzi atau Agni Herden, motornya mengalami trouble, putus rantainya di pit 0. Terima kasih. Mari kita lihat kembali Renaldo Rangkore yang saat ini mengganti
dengan pasangannya. Kalau kita perhatikan nampaknya Aditya Fauzi. Satu pembalap di sana adalah Aditya Fauzi yang mohon perhatian kepada kru dari 03. Panggilan sekali lagi bagi pit kru dari 03 YROI Banten Timika. Pit krunya untuk segera menuju ke pit 0 untuk segera mengambil motor yang saat ini posisinya sedikit mengganggu dari aktivitas jalan yang perlombaan, untuk segera digeser dari tempat pit 0. (15 putaran sudah ditempuh oleh pembalap Yamaha Buff, Yamaluk Akai Jaya, Galang Hendra. Ya, kalau kita perhatikan 96 stamina-nya terjaga dengan baik. Ya, ini dia 117 yang tampaknya melakukan pit-in dan melakukan aktivitas di pit walking. Perhatikan waktunya, jangan terlalu cepat. Sekali lagi untuk dapat bersabar. Ingat, apabila waktunya kurang dari 1:30, ya ada tim yang menghitung waktunya, perhatikan. Karena ada yang terganjal penalti akibat terlalu cepat. Ya, ini Aditya Fauzi yang baru saja menggantikan Renaldo Ratukore. Namun tadi kalau kita perhatikan Aditya Fauzi terlalu cepat, kembalinya lagi membawa motornya ke dalam lintasan. Dia saat ini berada pada posisi ke-6 dan dia juga sudah terkena penalti. Artinya akan dikurangi 1 putaran atau 1 lap. Ini sangat merugikan sekali. Ya, kembali ke lintasan. Di sini Aditya Fauzi. Apa yang dilakukan Aditya Fauzi, masuk darat tikungan dengan cepat. Dan ya, dia adalah pembalap yang ketahanannya luar biasa. 96 30 menit di atas lintasan. Ada Galang Hendra. Galang Hendra endurance luar biasa sekali ketahanannya di atas sirkuit. Oke, kita akan menyaksikan beberapa riders yang saat ini juga tengah melakukan perbaikan pada motornya di pit walking. Dan dia adalah dari SMK Walang Jaya 21. Yang di sana adalah Hafiz Al-Reski. Rupanya Hafiz Al-Reski yang baru saja melakukan persiapan untuk memasuki trek. Ingat waktunya 1 menit 30 paling tidak berada di sana. Dan ya, Al-Reski akan masuk. Apakah waktunya sudah dapat dipenuhi? Dari batas pit in dan pit out,
Ini tentunya akan terhitung. ...30 menit sudah berlalu. Dan kemampuan dari masing-masing pembalap masih bisa kita lihat. 96 masih terbaik hingga saat ini. Ini masih orang pertama atau Rider 1. Kita lihat saja. Galang Hendra, power stamina-nya begitu bertahan kuat sekali. Dan motor yang ia pacu juga tekanannya begitu konstan. Lajunya terjaga dengan baik. Ritme balapannya juga menarik kalau kita perhatikan. Galang Hendra syarat akan pengalaman pembalap ini. 620 yang memposisikan dirinya di urutan ke-9. 27 dari Rock. Dia ada di urutan ke-16. Fatan Mahfud. Ya, yang di layar kaca ada Erik Saputra rupanya. Yang menantikan Rider tandem bermainnya kali ini. Wow, ini mulai dibayangi pertarungan yang serius. Ada Alfi Husni, pembalap dengan nomor start 23, yang saat ini menekan laju motornya dalam posisi maksimal, menempel dari Vairosi Torekotullah. Ya, ini dia pembalap Vairosi yang diancam oleh Alfi Husni dari berbagai sudut tikungan. Kita lihat bersama 60 dan 23 terlibat duel yang luar biasa untuk mencapai posisi terbaik. Mari kita nantikan power mereka. Apakah akan dipertahankan di daerah tikungan dengan sempurna? Yes, 60. Wow, Vairosi dengan Alfi Husni, saudara. Terlibat pertarungan yang begitu panas. Alfi Husni. Sementara 96 Galang Hendra. Hingga saat ini ketahanannya begitu bagus. Ada di posisi terbaik. Dan kita akan bergeser pada sosok muda yang tengah melaju. 69 Nicky Hayden. Ya, bocah Yogyakarta yang saat ini berkartu izin start Papua. Ini juga pantas dipertimbangkan. Kalau kita perhatikan ada strategi apa yang ditunjukkan oleh Alfi Husni. Dan juga ada 69 di sana. Oh, cepat sekali Vairosi membecek gasnya untuk menyapu posisi dari pembalap yang ada di sebelahnya, yakni Alfi Husni. Gerakan-gerakan Alfi Husni ini sudah mulai terbaca. Oke, 69 cantik sekali pembalap Nicky Hayden untuk mengambil dan mencuri kesempatan yang ada pada kesempatan kali ini, membuat pertarungannya semakin sengit, semakin panas, dan menyisakan waktu 1 jam 25 menit. Pertahanan yang bagus sekali ditunjukkan oleh para penunggang 250 cc. Yang saat ini ada di sana adalah 69 dan juga 60 serta 23. Kami akan coba menantikan bagaimana Galang Hendra Pratama nomor start 96 yang akan berpasangan dengan Anggi Setiawan. Oke. Laju
kekuatan yang dimiliki dari ketiga pembalap yang saat ini berada di depan. Ini adalah ketahanan yang prima karena mereka sudah lebih dari 30 menit di atas motor tanpa berhenti sedikit pun, tanpa mengurangi laju kecepatannya. Nicky Hayden 23 Alfi Husni, handling yang cukup bagus, gerakan-gerakan manuver yang cukup sempurna ditunjukkan oleh ketiganya dan memastikan laju mereka aman. Overlapping di sini berbahaya. 27 overlap. Oke. Yes. Masalah terjadi di sini. Oh. Pembalap rock bar yang berada di barisan belakang sedikit membuat strategi hampir saja lepas oleh ketiga pembalap yang saat ini ada di barisan depan, yakni pembalap 69 Nicky Hayden, 60 Fairos, dan juga ada Alfi Husni. Hampir-hampir saja mereka kehilangan kendali akibat overlapping yang tidak sempurna. Mari kita nantikan power yang dimiliki oleh para jagoan-jagoan kita. Ya, Alfi Husni yang hadir pada kesempatan kali ini bersama Yamaha Yamalub Siar, ARL PT Rena, SMR RBT 34 Destruct 55 Husni Fauzi atau Alfi Husni. Ketahanan yang sangat prima ditunjukkan oleh pembalap ini. Kembali kita lihat Akai Jaya lewat Galang Hendra. Masih pembalap pertama Arm Blue pada lengan kanan Galang Hendra, menandakan pembalap ini adalah pembalap pertama. Oke, kita perhatikan overlap juga akan dilakukan oleh Galang Hendra. Akankah sosok Galang Hendra ini bisa menepiskan masalah yang ada di depannya, yakni pembalap-pembalap yang ada di barisan belakang, namun sedikit mengurangi kecepatan dari laju Galang. Oke. 96 ya di lengan kiri maut kami dari Galang Hendra. Ini adalah tanda warna biru, artinya dia masih bertahan dari sisa waktu 1 menit 21 1 jam maut kami, 1 jam 21 menit waktu yang tersisa. Galang Hendra masih memiliki power yang bagus. Sementara kita lihat di sini ada 39 yang mencoba hadir. Apakah Devana Sadewa, pembalap di RMI Karawang yang ada di antara pertarungan saat ini. 222 Renaldo Ratu Kore juga masih memiliki semangat yang begitu membara. Padahal balapan saat ini tinggal menyisakan 1 jam 20 menit. Yes, Aditya Fauzi rupanya. Aditya Fauzi yang ditugaskan untuk mengembalikan kejayaan Ray di menit-menit awal. Apakah dapat dibuktikan? Kalau kita perhatikan, dia mengapa berat saat ini karena berada di urutan ke-6. 222 yang dikemudikan atau dikendalikan lajunya oleh Aditya Fauzi. Sementara di 77 Erfadil yang berduet dengan pembalap Carglass yakni Felix Montami. Ya, Felix betul, pembalap yang ada di sana adalah Erik Saputra maksud kami. Dan kini kita akan lihat sosok berikutnya yang muncul di layar Anda. 96
Siapa lagi kalau bukan pembalap Yamaha Akai Jaya. Ketahanannya cukup bagus. Apakah dia akan selesaikan dalam waktu 1 jam tanpa henti? Berbagi dengan Anggi Setiawan yang saat ini sudah menunggu di pit warning, di mana Aditya Otkami Anggi yang akan menggantikan pembalap 96 Galang Hendra. Pertarungan masih berjalan begitu seru. Aditya Fauzi 222 ya 96 69 60. Posisi teratas masih dimiliki oleh pembalap dari Akai Jaya. Ini dia perebutan posisi 9. Ada 717 yang ada di sana. YROI di mana dia menggunakan pet warna kuning. Artinya dia pembalap kedua. Yusuf Ibrahim rupanya. Perhatikan Yusuf Ibrahim dengan sangat perhati-hati dan teliti sekali dalam mengambil hasilnya. Dia mau membuang sia-sia posisi yang sudah dia dapatkan. Mari kita melihat pembalap yang rupanya dari komunitas saat ini di layar Anda 27 ada di posisi 15. Iya, kalau kita lihat jalannya balapan Ray. Oh, Aditya Fauzi. Aditya Fauzi hampir saja kehilangan kendali. Triple 2 ini dalam memanfaatkan pengambilan posisi lawan yang berada di belakang. Rupanya hampir saja tidak terbaca dengan sempurna oleh pembalap di depannya yang merupakan pembalap akan di overlap. Iya, ada lagi tampaknya motor yang mengalami trouble. Oh, berbahaya di sini karena melewati pembalap yang mengalami masalah hingga pembalap-pembalap yang berada di barisan berikutnya seperti 99 ini harus menghadapi masalah. 99 dengan cermat RBMC Racing Team lewat Royan Hilman Firdaus yang kini berusaha untuk masuk di sana. Ya, ini dia pembalap 99, baut kami 999, 27 posisi ke-15. 45 menit kita sudah berjalan kawan-kawan. 45 menit balapan ini sudah berlalu dan di sini pembalap Akai Jaya keduanya masih unggul di jalannya balapan. Oke, Yamaha Yamaluk Buff Akai Jaya yang tetap bercokol di deretan terbaik 1 dan 2. Kemudian ketiga ada pasangan Wahyu Aji Dilaksana dengan Muhammad Fairosi. Ya, di sini kalau kita melihat 60 ini belum melakukan penggantian rider. Artinya 60 ini akan berusaha untuk bertahan hingga 1 jam. Kalau kita prediksi dia adalah Fairosi Torekotullah yang menggunakan nomor dari Wahyu Aji Telaksana 60, merupakan rekan satu tim dan juga
Pada kesempatan kali ini akan menjadi tandem. Dia ke Wahyu Haji. Akankah Wahyu Haji di kelas 250 bisa berbicara banyak? Sosok Gatot Kaca balap motor Indonesia ini juga mulai dipertimbangkan kemampuannya di sisa waktu yang kurang lebih 1 jam mendatang. Oke, perhatikan 620 melemah. Wilman Hammer juga kali ini mencoba untuk mengamankan laju motornya dengan baik. Bintang Sulawesi Selatan masih terlihat 05 melaju cepat untuk memastikan dirinya pada posisi paling aman. Wilman Hammer ya, Wilman Hammer nanti akan digantikan posisinya oleh pembalap kedua, yakni pembalap Abdul Gofar Mutakin. Siapa yang melakukan pit in pada kesempatan kali ini? Ya, rupanya ada yang pit in atau kembali 39 pit in. Asya Azuma Raganda bersiap tentunya. Yang sudah dipersiapkan untuk memasuki jalannya balapan. Ya, Abdul Gofar Mutakin saat ini tengah bersiap. Rider kedua yang berpasangan dengan nomor start 5 Wilman Hammer dari Yamaha Bahtera Racing. 79 Abdul Gofar Mutakin. Ya, ini dia Wilman Hammer yang sudah ditunggu oleh Abdul Gofar Mutakin. Apakah motor Wilman bisa dipacu dengan baik di saat dikendalikan oleh pembalap yang akan tampil, yakni Abdul Gofar Mutakin. Triple 2 masih Aditya Fauzi yang melaju kencang saat ini. Aditya Fauzi, pembalap yang saat ini berada pada urutan kelima. Ya, Rusman Fadil nampaknya juga tengah berbincang dengan Erik Saputra yang
akan memasuki jalannya balapan yang kita jeda untuk audio terlebih dahulu karena sudah mulai berkumandangkan sholat fardu asyar untuk wilayah Sentul dan yang sewaktu dengannya. Masih dapat kita simak jalannya balapan di sore hari ini pada sisa waktu 1 menit dan 1 jam dan 5 menit. Maksud kami 1 jam dan 5 menit waktu yang tersisa menyebutkan pembalap Akai Jaya kedua masih bertahan di sana 96 dan juga 69. Ini dia
lihat bersama-sama pembalap pengganti yang akan memasuki jalannya endurance pada kesempatan kali ini adalah pembalap Anggi Setiawan, dan tentunya akan melakukan penyesuaian untuk waktu di pit walking agar tidak terbuang sia-sia. Bila terlalu cepat juga bisa mengakibatkan penalti pada pembalap tersebut. Oke, kita akan nantikan sisa waktu yang ada. 69 akan naik posisinya. Ya, ini dia 99 yang ada di tikungan memasuki daerah tikungan terakhir. Cepat sekali dia. 999 merupakan pembalap yang bersama tim RBMC. Dialah Royan Hilman Firdaus. Sedikit ada guncangan kalau kita perhatikan laju dari pembalap tersebut. 60 yang menguasai posisi balapan. Dia adalah Muhammad Fairosi Torekotullah. Fairosi terbaik saat ini, sudah bergerak 32 lap selama kurang lebih 1 jam di atas lintasan. Tepatnya ia sudah bergerak selama 59 menit. Hampir 60 menit di atas lintasan. Fairosi dan kalau kita berbicara tentang ketahanan dari pembalap ini begitu bagus. Ya. Yes, pembalap kedua rupanya masuk dari Akai Jaya. Siapa lagi kalau bukan Anggi Setiawan? Ini adalah nomor start di bagian dari Anggi Setiawan. Sementara 27 ada di sana yang mencoba untuk melesatkan laju motornya dengan kecepatan tinggi. Dilalui saja oleh Anggi. Ada 39, laju 39 dari Yeroi Karawang. Fatan Mahmud. Oh, rupanya Devana Sadewa yang tepat di atas trek bersama 620. 620 adalah pembalap dari Yero Yajuk Asep Juliana. Sementara kita juga menunggu bagaimana Walak Jaya, SMK Walak Jaya yang pada kesempatan sore hari ini saya yakin pasukan dari SMK Walak Jaya berusaha untuk bisa menerobos kekuatan rival-rivalnya. Posisi kelima tengah diperebutkan. Ini dia triple 2. Pembalap pasangan Renaldo Ratukore, dia adalah Aditya Fauzi. Aditya Fauzi dengan cermat dia melakukan penekanan motor yang udara tikungan dengan tubuh atau bodi dari pembalap tersebut melakukan penyesuaian.
222, bocah yang tentunya di beberapa tahun terakhir selalu bergerak bergabung dalam bendera yang sama dengan Rinaldo Natukuri. Sementara kita lihat Abdul Gofar Mutakin, satu pembalap dari Bahtera, Abdul Gofar Mutakin. Perlahan dia untuk mendapatkan posisi terbaik. Ya, pasangan Wilman Hammer ini sudah mempercepat laju motornya di atas tikungan, dan perlu diketahui bahwa cuaca saat ini mulai gerimis di atas trek Sentul. Ini tentu membutuhkan perhatian khusus dari para pembalap dalam melewati tantangan turunnya gerimis di beberapa titik. ...57 menit lagi. Oke, kita mencoba menunggu bagaimana pasangan Gupito Kresna 23. Ya, setelah tadi dikendarai oleh Alfi Husni, akankah dengan penguasaan pada pembalap yang hadir dari Yogyakarta yakni Gupito Kresna 23 ini bisa memimpin ranking perolehan posisi lap dan menguasai jalannya pertarungan endurance sore hari ini. ...117 ini tengah melakukan penyesuaian dengan waktu. Rider kedua rupanya di sana. 117, dia adalah Jerry Hartaji. Kembali ke lintasan ada 07. 07 mencoba memainkan pertarungan ini dengan seksama dengan Abdul Roshid yang memacu laju motornya. Balapan belum berakhir, kekuatan masing-masing pembalap diuji saat ini. Dan inilah olahraga ketahanan di atas motor yang bertajuk Shell Blue Crew Yamaha Endurance Festival 2022. Tinggal 55 menit lagi akan diselesaikan. Ya, masih kita perhatikan dua-dua mencoba masuk di sela-sela dari overlap pada pembalap-pembalap Walak Jaya. Oke, kita perhatikan 69 yang ada di sana adalah pembalap kedua yang berpasangan dengan Muhammad Nicky Hayden. Rupanya berasal dari Yogyakarta, Yoga Adi Pratama. Yoga Adi Pratama ini tentunya akan mengatur ritme dengan baik
untuk memastikan pertarungan balapan pada kesempatan kali ini berjalan dengan lancar. Yoga Adi Pratama duet dengan Nicky Hayden rupanya membuahkan hasil yang prima. Posisi kedua untuk sementara ini. Jadi kalau kita perhatikan dari sisa waktu yang ada, bocah-bocah Akai Jaya yang akan berbicara di barisan terbaik, kalau boleh saya prediksi untuk keberadaan mereka, karena dua-dua yang memacu adalah Renaldo Ratukore dengan Aditya Fauzi sempat melakukan kesalahan. Aditya Fauzi ketika masuk ke lintasan dalam switching atau penggantian ini terlalu tergesa-gesa hingga hanya berada di dalam pit ini 1 menit 27 detik. Balapan belum usai, tinggal menyisakan kurang lebih 50 menit terakhir. Kita masih melihat bagaimana kemampuan para pembalap-pembalap ini bisa bertahan. Dan kalau kita perhatikan kondisinya mulai turun hujan di atas Sentul International Circuit, ini tentu akan berpengaruh. Ini dia pembalap kedua 96. Ada Angki Setiawan, Akai Jaya. Dia 117 memposisikan posisinya pada posisi ke 10. Apa yang terjadi pada Angki Setiawan? Mengangkat tangannya. Kita perhatikan bersama-sama apa yang terjadi di 50 menit terakhir. Kalau kita perhatikan di layar Angki, hujan cukup lebat. Dia nampaknya di beberapa titik saat ini hujan cukup lebat, namun masih dalam batas normal dari jangkauan pandangan mata pembalap yang turun pada kesempatan kali ini. Kita akan nantikan bersama-sama. Dan iya, kalau kita perhatikan ini masih memungkinkan sekali untuk terus dilanjutkan. Ya, 96 masih Yamaha BAF Akai Jaya. Orang kedua atau rider kedua Angki Setiawan. Ini tentunya perlu pengaturan strategi yang apik, karena kalau kita perhatikan bersama pembalap 96 ini perlu melakukan percepatan lagi karena ada ancaman dari 222. Walau hitung-hitungannya dia sudah sempat terkena penalti, namun tampaknya
Dua-dua ini bisa saja lebih jauh berada pada posisi utama dengan meninggalkan waktu dengan rival-rivalnya lebih panjang. Oke, sementara kita lihat Erik Saputra 77 yang baru saja bertukar posisi dengan Rusman Fadil. Inilah pembalap menggunakan bed arm kuning 77 Erik Saputra dengan motor 250 cc. Ia berusaha untuk bisa memastikan laju motornya dengan sempurna. Oke, kita menyaksikan di sini juga ada Aditya Fauzi di antara pertarungan yang telah terjadi, dan kita melihat instruksi di sana trek licin karena hujan juga sudah dikeluarkan oleh racing committee di beberapa pos. Ya, Aditya Fauzi diburu habis-habisan oleh sang lawan dan sudah naik ke posisi kedua. Ini artinya tinggal bagaimana Aditya Fauzi memastikan di saat finish nanti bisa masuk di posisi terbaik teratas, karena penalti yang melandanya adalah dikuranginya 1 lap. Ini tentu atau hitungan waktu ini sangat berbahaya sekali bagi pembalap Aditya Fauzi dan Renaldo Rantugori. Sementara kita akan melihat bagaimana Aditya Fauzi yang berusaha untuk membebaskan diri dari kepungan 2 pembalap di belakangnya yang begitu rapat menguntit keberadaan pembalap tersebut. Yes, 96. Bagaimanakah kemampuan pembalap ini? Yakni ada Yoga Adi Pratama. Ada Yoga Adi Pratama di sana. Bangun kekuatan. 23 Gupito Kresna. 69. Yang tersisa. Pergerakan Yoga Adi ini tentu akan memanfaatkan kelemahan-kelemahan dari 2 pembalap di hadapannya. Kita perhatikan puncak Yogyakarta, ada Yoga Adi Pratama dibanding pembalap-pembalap lainnya. Yoga Adi merupakan pembalap yang syarat akan prestasi dan juga pengalaman di balap motor Indonesia. Merah dikeluarkan, red flag. Ya, ini nampaknya kalau kita perhatikan pembalap-pembalap yang berada di join mereka, yakni Yellow Riders. Sekali lagi pembalap-pembalap Yellow Riders tampaknya pada kesempatan kali ini harus terhenti balapannya. Ya, ini mungkin faktor cuaca. Race Direction melakukan penghentian balapan. Kalau kita lihat memang di beberapa titik sudah begitu gelap, dan juga kalau kita perhatikan ada permukaan aspal dari Sentul ini yang tidak memungkinkan bila dipaksakan untuk terus melaju hingga tuntas 2 jam. Ya, ini merupakan satu yang
tidak diharapkan sebetulnya, namun sudah diprediksi bahwa sebelumnya cuaca di Sentul ini acap kali berubah dengan cepat dan memaksakan balapan harus dihentikan. Ya, bendera merah saat ini terlihat diangkat dan seluruh pembalap diarahkan motornya untuk menuju ke pit 0. Tidak dibenarkan berada di pit walking karena saat ini ada satu instruksi yakni dihentikannya balapan atau race karena faktor cuaca. Kita akan tunggu hasil dari jalannya race yang sudah berjalan selama beberapa waktu yang sudah berlalu ini kawan-kawan. Ya, ini tentunya akan segera kita lihat untuk result baik dari professional riders, kemudian juga di riders community. Ya, ini adalah pembalap, maksud kami para kru yang membawa motor-motor pembalap yang baru saja dihentikan karena faktor cuaca. Sekali lagi ada faktor cuaca yang memaksakan jalannya balapan harus segera dihentikan. Untuk itu kita akan simak penganugerahan pemenang di atas podium sesaat lagi. Ya, inilah race result sudah keluar dan kita akan segera bergabung untuk menyaksikan siapa saja juara-juara di kelas 250 cc. Ya, terlihat di layar Anda para professional riders nampaknya tengah bercengkrama. Ini didominasi oleh pembalap-pembalap Akai Jaya di sana. Dan kita akan tunggu untuk para pembalap yang akan segera naik ke atas podium. Ya, inilah motor-motor dari sang juara. Ya, rupanya 96, 69, ada juga di sana. Baik, kita akan segera naikkan para juara ke atas podium untuk para riders kita. Ya, posisi kelima saat ini naik sudah. Rupanya ada Aditya Fauzi yang sudah berada di atas podium. Kemudian posisi keempat
Di sana terlihat pasangan Rusman Fadil dengan pembalap Erik Saputra. Dan kita juga akan naikkan untuk posisi berikutnya. Karena berbeda dengan tag yang ada di layar monitor. Baik, kalau kita perhatikan ini pembalap Yoga Adi yang bersama Nicky Hayden. Oke, keluar berikutnya di layar Anda ada pembalap Alfi Husni dengan siapa lagi kalau bukan pembalap Yogyakarta 23 yakni Gupito Kresna. Sementara podium terbaik Galang Hendra dengan pembalap kebanggaannya yakni 96 Anggi Tiawan. Namun kita akan lihat bagaimana hasil akhir, apakah ini terjadi penalti atau tidak. Ya, ini para juara. Posisi pertama 69 kalau dari data yang kami peroleh muncul di layar Anda. Kemudian posisi kedua ada pembalap Carglass RRS, ketiganya baru Galang Hendra, sementara keempat Renaldo C. Ratugore. Namun kalau kita perhatikan di layar ini posisi yang ada juara satu adalah Galang Hendra dengan Anggi Setiawan, sementara kedua lagi-lagi Akai Jaya. Kalau kita perhatikan ya, tiga-tiganya merupakan maksud kami ada siar yang pada kesempatan kali ini di posisi sana. Ya, posisi ketiga ada 69 Yoga Adi dan Nicky Hayden, sementara keduanya Alfi Husni dan Gupito Kresna. Kita perhatikan bersama di layar yang saat ini Anda saksikan, yakni Presiden Direktur Yamaha Indonesia saat ini tengah menyerahkan tanda penghargaan bagi para rider, dan kita akan tunggu hingga sesi penganugerahan tanda pemenang ini usai. Inilah para riders yang baru saja menuntaskan jalannya balapan karena red flag, karena faktor cuaca yang membahayakan jalannya balapan bila diteruskan. Ya, salam maksud kami, salam Yamaha yang saat ini ditampilkan di sana. Ya, gaspol rupanya. Oke, gaspol terus pokoknya Yamaha. Ya, Mr. Minoru Morimoto, Morimoto-san, saat ini baru saja berlalu di hadapan Anda dalam sesi penganugerahan pemenang di kelas 250cc Professional Riders dari Sentul International Circuit. Ya, akan segera beralih pada penganugerahan berikutnya, masih di kelas 250cc. Rupanya pada kesempatan kali ini ada tanda penghargaan kembali atau reward yang diberikan oleh para sponsor rupanya. Wah, keren sekali garapan pada kesempatan kali ini. Rupanya Shell yang saat ini tengah memberikan produknya. Ini Aditya Fauzi yang semestinya bersama Renaldo C. Ratugore. Ya, Renaldo C. Ratugore, kemudian Rusman Fadil dengan Erik Saputra. Kita akan bergeser kembali berikutnya pada posisi ketiga. Ada Nicky Hayden dengan Yoga Adi. Sementara lanjut pada riders yang saat ini kalau kita lihat wajah dan ya ekspresinya sangat
ceria sekali. Inilah Gupito Kresna dengan Alfi Husni yang hairstyle-nya luar biasa sekali dan bahkan color-nya atau warnanya. Dan sang juara kita dari Akai Jaya, ini dia pasangan Galang Hindra dengan Anggi Setiawan menerima products dari Shell, diangkat rupanya. Oke, Anda masih menyaksikan jalannya prosesi penganugerahan pemenang pada Shell Blue Crew Yamaha Endurance Festival di Sentul International Circuit pada kategori untuk 250 ya, kelas 250 profesional rider. Sudah berlalu. Sementara kita akan melihat sesi foto bersama yang saat ini tengah dilakukan. Silakan media untuk melakukan gambar. Yaitu 5, 4, 3, 2, 1, go. Akai Jaya yang foto silakan. Ya, Akai Jaya silakan. Nanti karena kami masih ada komunitas. Yo. Untuk timnya nanti saja kita selesaikan. Oh, sudah naik. Ini timnya masuk. Ya, sudah masuk satu di atas. Yo, masuk. Kanan boleh. Oke. Yogi, benar. Yo. Silakan. Pasangan rider terbaik di kelas 250 ini favorit. Juara kelima YROI Tiktok KLL Racing pasangan Reza Renaldi Abdul Rosid. Juara keempat LBMC Racing Team FMP Sabto Adi dan Royal Herman.
Juara ketiga dari Jeremy Ajung Racing Team, Reza Firdaus dan Asep Juliana. Kemudian juara kedua dari BMC Racing. Oke, inilah para juara di kelas community yang akan segera kami tayangkan. Ya, ini ada pembalap juara kelima, JRP Cipok, ada KLR Racing, Riza Rinaldi, ya, dengan pembalap yang berduet dengannya adalah Abdul Roshid. Sementara posisi keempat diduduki oleh pembalap dengan start number 999, ada RBMC Racing, M. Irgi Sabtuaji dan Royan Hilman Firdaus. Ya, di posisi berikutnya ada 620, posisi ketiga dia adalah YRI Ajung Racing Team, Riza Firdaus dan Asep Juliana. Sementara juara kedua yang naik ke atas podium ini adalah pebalap yang tergabung dalam RBMC Racing Team, Jerry Hartaji. Ya, Jerry Hartaji di sana sudah hadir dengan pasangannya. Di 117 adalah Alvin Hadiputra. Sementara sang juara pada kesempatan kali ini luar biasa 717 YROI official Faris Ibrahim dengan Yusuf Ibrahim. Saat ini akan segera dilakukan penganugerahan pemenang ya bagi para juara yang baru saja menyelesaikan jalannya balapan Shell Blue Crew Yamaha Endurance Festival, merupakan pembalap-pembalap yang berduet, memiliki ketahanan yang prima hingga meraih 5 terbaik di Shell Blue Crew Yamaha Endurance Festival. Nampaknya dari Ban IRC saat ini yang tengah menganugerahkan tanda penghargaan bagi para juara. Ya, momen berikutnya saat ini foto bersama dilanjutkan dengan ya, bingkisan dari sponsor tentunya dari IRC yang saat ini tengah berlangsung. Sekali lagi Anda tengah menyimak jalannya Shell Blue Crew Yamaha Endurance Festival pada sesi penganugerahan pemenang atau awarding ceremony di kesempatan akhir dari olahraga motor ketahanan ya, ketahanan yang luar biasa. Ini merupakan olahraga ketahanan motor di atas sirkuit Sentul International Circuit. Dan saat ini tengah dilakukan prosesi foto bersama dengan 5 tim terbaik yang baru saja menyelesaikan jalannya race. Tadi race dihentikan karena cuaca yang sangat berbahaya untuk dilanjutkan, maka bendera merah dikeluarkan. Oke, ya. Purna sudah jalannya penganugerahan pemenang. Dengan demikian usai sudah garapan Shell Blue Crew Yamaha Endurance Festival 2022. Kita akan kembali lagi bertemu di tahun 2023. Salam Yamaha Gaspol. Pak, Boy udah siap. Hah? Jangan lupa bekal Boy ya. Iya sayang. Yamaha semakin di depan. Wah, motor baru ya, Pak? Ini Yamaha Frigo 125, Pak? Bener banget, Boy. Ini Yamaha Frigo 125. Panggilannya, baru. Terkoneksi smartphone nggak? Dan fitur-fiturnya smart kayak kamu. Lihat nih, smartphone reviewnya. Isi bensinnya di depan, nggak di belakang lagi. Bagasinya. Wah, lega banget ya, Pak? Makanya Yamaha semakin di depan. Full gaspol. Ayo berangkat. Mama. Nanti telat loh. Wah, barang-barang aku bisa masuk semua, Pak.
Baru nih, Yamaha Frigo 125. Bikin riding bareng istri atau anak makin asik. Gaspol dong, Pak. Kalau di jalan nggak boleh gitu sayang. Mending kita santai aja, oke? Wah, ya, Pak. Wow, amazing. Isi bensin jadi cepat dengan smartphone refuel. Full gaspol. Desain dan fiturnya, wow, amazing. Ada Y-Connect, praktis dan mudah. Selalu siaga, kapanpun, dimanapun. Blue Core Engine 125, powerful di jalanan, powerful di tanjakan. Wow, amazing! Yamaha Frigo 125 irit banget. Uang belanja mama sama uang jajan boy bisa nambah. Wow, amazing. Yamaha Frigo 125, the amazing matic. Yamaha, semakin ini Pak, full gaspol. Antar anak jadi berat karena motor nggak sehat. Dibawa enteng aja, pakai oli Shell Advance yang ada teknologi pembersihnya. Untuk ngebersihin mesin biar tarikan motor jadi enteng. Shell Advance, tarikan enteng. Kita main tebak-tebakan yuk. Yang kalah dicoreng ya. Apa yang kalau disobek malah bikin untung? Harus disobek lah. Sepertinya foto mantan. Dasar istri. Salah semua. Aku tahu nak, gebiar hadiah sobek label Yamaha Loop. Nah, betul banget lu. Gak biar hadiah, sobek label Yamaha Loop. Sobek labelnya dapat hadiahnya. Info lebih lanjut, cek ke www.yamahalooppromo.com. Program ini diperuntukkan untuk konsumen dan mekanik loh. Bedanya, kalau konsumen bisa dapat hadiah langsung dan ikut undiannya. Kalau teman-teman mekanik bisa dapat poin yang ditukar dengan uang digital.